Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Maulana, dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jarak titik ke garis pada dimensi 3. Tapi sebelum itu, pastikan kalian telah menonton video saya sebelumnya tentang jarak titik ke titik pada dimensi 3. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan, alangkah baiknya kalian perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan kita diberikan sebuah garis dan sebuah titik. Misalkan titik itu kita namakan dengan titik A dan garisnya kita namakan dengan garis BC. Nah, untuk mencari jarak titik A ke garis BC, kita harus tarik garis tegak lurus dari titik A ke garis BC seperti ini. Jadi syaratnya harus tegak lurus. Nah, jarak titik A ke garis BC haruslah sebagai jarak terdekat. Kita tidak bisa mencari jarak A ke BC seperti ini, yaitu A ke B. Kenapa? Karena A ke D itu lebih pendek dari AB. Apalagi jika A ke C. Tentu ini lebih jauh dari A ke D. Jadi jarak A ke garis BC harus yang merupakan jarak paling dekat dan tegak lurus terhadap garis. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke contoh soal. Misalkan kita ingin mencari jarak titik ke garis pada kubus. Misalkan kita diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Otomatis panjang AB sama dengan 6 cm, BC 6 cm, dan panjang CG 6 cm. Pertama, misalkan kita ditanyakan jarak titik A ke garis BC. Nah, ini merupakan titik A dan ini merupakan garis BC. Untuk mencari jarak titik A ke garis BC, kita bisa gambar persegi ABCD seperti ini terlebih dahulu. Nah, untuk mencari jarak A ke BC, berarti kita harus tarik garis tegak lurus dari titik A ke garis BC. Dan garis itu merupakan garis AB. Jelas bahwa jarak terdekat A menuju garis BC yaitu dari A ke B. Tidak mungkin kita menarik garis dari A ke C atau dari A ke titik lain pada BC. Jadi jarak terdekat dari A ke BC yang tegak lurus jelas A ke B. Dan sebagaimana yang kita tahu juga bahwa panjang AB itu sama dengan 6 cm. Jadi jarak titik A ke garis BC itu sama dengan AB sama dengan 6 cm. Kemudian selanjutnya misalkan kita diminta untuk mencari jarak titik A ke garis BD. Nah, ini merupakan titik A dan garis BD kita gambarkan sebagai berikut. Nah, ini ya garis BD. Nah, untuk mencari jarak titik A ke garis BD, kita bisa gambarkan segitiga ABD-nya terlebih dahulu seperti ini. Jadi ini sudah kita tahu bahwa panjang AB itu panjangnya 6 cm dan panjang AD itu 6 cm. Dan panjang BD dengan menggunakan teorema Pythagoras bisa kita dapatkan bahwa panjangnya adalah 6 akar 2 cm. BD ini merupakan diagonal sisi. Untuk penjelasan lebih detail dari mana 6 akar 2 ini kalian bisa nonton pada video jarak titik ke titik. Nah, sekarang kita ingin mencari jarak A ke garis BD. Jarak A ke garis BD itu bukanlah AB dan bukan pula AD. Tetapi jarak A ke BD itu seperti ini. Nah, harus kita tarik garis tegak lurus dari titik A ke garis BD. Misalkan titiknya ini adalah titik O. Nah, bagaimana cara mencari titik A ke titik O? Jarak titik A ke titik O. Nah, untuk mencari jarak titik A ke titik O pada kasus segitiga ini, kalian bisa menggunakan rumus yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, perhatikan pembahasannya. Misalkan kita diberikan sebuah segitiga siku-siku seperti ini. Kemudian ini merupakan alas segitiga dan ini merupakan tingginya. Nah, selain alas yang ini, kita juga bisa menentukan alas yang lain dari segitiga, yaitu yang ini. Nah, selain yang ini kita juga bisa menjadikan yang ini sebagai alasnya, dan ini kita sebut sebagai alas kedua, dan tingginya yang ini. Jadi jika ini alasnya, maka tingginya adalah yang ini.
Kemudian jika yang ini alas, maka tingginya adalah yang ini. Nah, ini kita sebut sebagai tinggi kedua. Tetapi jika kita ingin mencari luas segitiga, kita bisa menggunakan alas dan tinggi yang berbeda tersebut. Misalkan kita ingin mencari luas segitiga, kita bisa cari dengan menggunakan 1/2 kali alas yang pertama, kali tinggi yang pertama, atau bisa juga kita pakai 1/2 alas kali tinggi dengan menggunakan alas yang kedua dan tinggi yang kedua. Kemudian jika kedua ruas kita bagi dengan 1/2, kita peroleh rumus A1 kali T1 sama dengan alas kedua dikali tinggi kedua. Nah, rumus inilah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Jadi rumusnya adalah alas kali tinggi untuk alas yang pertama dan tinggi yang pertama, hasilnya pasti sama dengan alas kedua dikali dengan tinggi yang kedua. Nah, ini rumus yang harus kita ingat. Nah, kita kembali ke soal yang sebelumnya. Kita ingin mencari jarak titik A ke titik O. Nah, kita bisa gunakan rumus yang tadi. Jadi caranya adalah alas yang pertama, jadi ini AB sebagai alas dan tingginya pasti adalah AD. Itu hasilnya sama dengan jika alasnya adalah BD dan tingginya adalah AO. Jadi kita tuliskan persamaannya AB dikali AD itu sama dengan BD dikali AO. Jadi alas pertama kali tinggi pertama itu sama dengan alas kedua dikali tinggi kedua. Dari situ kita bisa masukkan semua nilainya. AB itu sama dengan 6, AD 6, lalu BD sama dengan 6 akar 2, dan AO belum diketahui. Nah, dari kedua ruas ini bisa masing-masing kita bagi 6, sehingga kita peroleh yang tersisa adalah 6 sama dengan akar 2 kali AO. Lalu AO itu sama dengan 6 dibagi akar 2, jadi ini akar 2-nya kita pindah ruaskan jadi dibagi. Lalu 6 akar 2 kita rasionalkan sehingga kita peroleh panjang AO itu sama dengan 3 akar 2 cm. Jadi jarak titik A ke garis BD itu sama dengan AO sama dengan 3 akar 2 cm. Nah, panjang AO bisa kita tuliskan pada kubus seperti ini. Panjangnya adalah 3 akar 2 cm. Nah, kemudian misalkan selanjutnya kita ingin mencari jarak titik A ke garis CE. Untuk mencari jarak titik A ke garis CE, kita bisa gambar garis CE-nya terlebih dahulu seperti ini. Nah, selanjutnya kita harus membuat segitiga. Nah, untuk membuat segitiga kita harus hubungkan A ke C dulu, seperti ini. Sehingga terbentuk segitiga ACE yang jika kita gambar ulang, bisa kita dapatkan bentuk seperti ini. ACE. Nah, di sini terlihat bahwa panjang AE itu jelas ini adalah sebuah rusuk yang panjangnya 6 cm. Lalu AC ini merupakan diagonal sisi yang panjangnya 6 akar 2 cm. Lalu CE ini merupakan diagonal ruang yang dengan menggunakan teorema Pitagoras kita bisa peroleh panjangnya adalah 6 akar 3 cm. Nah, untuk mencari jarak titik A ke garis CE itu bukanlah AC, bukan pula AE. Tapi jarak titik A ke garis CE harus kita tarik tegak lurus seperti ini. Misalkan dari titik A ke titik X. Nah, bagaimana cara mencari panjang AX? Sama seperti sebelumnya. Kita menggunakan rumus A1 kali T1 sama dengan alas kedua kali tinggi yang kedua. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa alasnya, jika alasnya adalah AC, maka tingginya adalah AE. Dan jika alasnya adalah CE, maka tingginya adalah AX. Sehingga kita tuliskan rumusnya adalah AC kali AE sama dengan CE kali AX. AC itu panjangnya 6 akar 2, lalu AE itu sama dengan 6, sama dengan CE itu panjangnya 6 akar 3, lalu kita kali dengan AX. Nah, kedua ruas bisa kita bagi dengan 6. Sehingga kita peroleh yang tersisa adalah 6 akar 2 sama dengan akar 3 kali AX. Lalu akar 3-nya di sini dikali, kita pindah ruaskan jadi dibagi. Sehingga kita peroleh AX itu sama dengan 6 akar 2 per akar 3. Dan 6 akar 2 per akar 3 ini jika kita rasionalkan, kita akan peroleh hasilnya adalah 2 akar 6. Nah, dari sini kita peroleh jarak titik A ke garis CE itu sama dengan AX, sama dengan 2 akar 6 cm.
Nah, untuk cara merasionalkan ini kalian bisa menonton video menyederhanakan dan merasionalkan bentuk akar pada video sebelumnya. Oke, kita sudah dapatkan jarak dari titik A ke garis CE yaitu 2 akar 6 cm. Jika kita ingin menggambarkannya pada kubus, kita bisa tarik garis seperti ini dari A ke X dan panjangnya adalah 2 akar 6 cm. Selanjutnya, yang terakhir, misalkan O adalah titik potong EG dan FH. Nah, misalkan kita gambar garis EG seperti ini dan FH seperti ini. Berarti titik O-nya adalah titik potong, kita tuliskan di sini. Nah, selanjutnya, misalkan kita diminta untuk mencari jarak titik E ke garis AO. Jarak titik E ke garis AO. Berarti kita harus gambar garis AO-nya terlebih dahulu seperti ini. Sehingga terbentuk segitiga AEO. Yang jika kita gambarkan ulang, kita dapat bentuk seperti ini, yaitu segitiga AEO, di mana panjang AE itu adalah panjang rusuk yang panjangnya 6 cm. Lalu EO itu merupakan setengah dari EG. Nah, karena EG ini merupakan diagonal sisi, karena rusuknya kan 6 cm, berarti diagonal sisinya adalah 6 akar 2 cm. Sedangkan O ini merupakan setengah dari EG. Berarti panjang EO itu adalah 3 akar 2 cm. Dan dengan menggunakan triple Pythagoras yang sudah dibahas pada video sebelumnya, kalian akan memperoleh panjang AO itu sama dengan 3 akar 6 cm. Selanjutnya kita cari jarak titik E ke garis AO. Nah, jarak titik E ke garis AO bisa kita gambarkan pada garis berikut. Nah, jarak titik E ke garis AO itu bukan EO, bukan pula EA, tetapi kita gambarkan dengan garis EX. Nah, bagaimana cara mencari panjang EX? Kita bisa gunakan rumus yang kita gunakan pada soal sebelumnya. Jadi caranya kita gunakan alas kali tinggi. Jadi jika alasnya adalah EO, maka tingginya adalah EA. Dan jika alasnya adalah AO, maka tingginya adalah EX. Jadi kita gunakan kesamaan itu. EO dikali AE itu sama dengan AO dikali EX. Alas kali tinggi yang pertama sama dengan alas kali tinggi yang kedua. Nah, panjang EO itu sama dengan 3 akar 2. Lalu AE itu sama dengan 6 dan AO sama dengan 3 akar 6. Jika kedua ruas kita bagi dengan 3, maka yang tersisa adalah 6 akar 2 sama dengan akar 6 kali EX. Lalu karena di sini akar 6-nya dikali, pindah ruas jadi dibagi, jadi kita peroleh EX sama dengan 6 akar 2 per akar 6. Dan jika ini kita rasionalkan, kita peroleh bentuknya sama dengan akar 12, lalu akar 12 ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 3. Nah, dari sini kita peroleh jarak titik E ke garis AO itu sama dengan EX sama dengan 2 akar 3 cm. Dan jika kita gambarkan ke kubus ini, jarak titik E ke garis AO itu adalah seperti ini. Dan panjangnya adalah 2 akar 3 cm. Oke, demikian pembahasan pada video kali ini. Jika kalian suka, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian ingin berlangganan, silahkan tekan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.